Tak terima, supporter Garuda gembakan STYST. Berhentikan STY, klarifikasi Erick Thohir tak terduga. Pratama Arhan masuk radar klub Thailand, alami cedera horor, striker Vietnam jadi tumbal trofi AFF. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alami cedera horor, striker Vietnam jadi tumbal trofi AFF. Vietnam berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 2024 usai menang 3-2 melawan Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2024 di Stadion Raja Manggala, Bangkok pada Minggu 5 Januari malam. Di sisi lain, kemenangan Vietnam ini menyisakan pilu. Pasalnya, trofi AFF ini merenggut tumbal striker naturalisasi mereka. Ya, striker naturalisasi Vietnam Nguyen Xuan Xuan menderita cedera patah kaki saat melawan Thailand di partai final Piala AFF 2024 leg kedua. Berawal dari salah tumpuan saat mengumpan, insiden tunggal Nguyen Xuan Xuan ini pun harus mendapatkan perawatan intensif pada sekitar pertengahan babak pertama. Walhasil pemain kelahiran Brasil ini pun tidak bisa melanjutkan pertandingan dan terpaksa digantikan oleh Nguyen Tien Linh. Dilansir dari Tan Nien, Nguyen Xuan Xuan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia pun didiagnosa dokter menderita cedera patah tulang di bagian kaki kanan. Striker milik Namdin FC ini diperkirakan absen dengan estimasi 3 bulan. Bisa dibilang, momen ini menjadi nasib apes bagi pemain yang bernama asli Raffleson tersebut. Karena perlu diketahui, Nguyen Xuan Xuan melakukan debut ketika laga terakhir grup melawan Myanmar. Pemain 27 tahun ini pun tampil gacor dengan mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Catatan ini pun mengantarkannya menjadi top scorer AFF 2024 sekaligus pemain terbaik turnamen. Performa dari Nguyen Xuan Xuan pun juga mengantarkan Vietnam menjadi juara Piala AFF 2024. Ya, dirinya berhasil mencetak 2 gol untuk membawa Vietnam unggul di skor 2-1 di leg pertama kemarin. Namun naas, di final kedua menjadi petaka baginya akan harus menderita patah tulang kaki. Pratama Arhan masuk radar klub Thailand. Teka-teki masa depan Pratama Arhan masih menjadi tanda tanya besar. Sempat beredar kabar pemilik lemparan ke dalam mematikan ini akan merapat ke klub Macan Kemayoran. Namun terkini sosoknya diwartakan diminta gabung klub Thailand yang diperkuat oleh Terasil Dangda dan Janatit Songkrasin. Perlu diketahui, Arhan sendiri memang masuk pemain yang termasuk dalam radar sejumlah klub Thailand, bahkan sebelum memutuskan berkarir di Liga Korea. Klub yang dimaksud adalah Bangkok Glass Pathum United atau BG Pathum United, klub yang saat ini diperkuat oleh legenda timnas Thailand. Legenda timnas Thailand yang dimaksud yakni Terasil Dangda dan Janatit Songkrasin. Selain itu ada juga pula duo kakak beradik asal Singapura, Ihsan Fandi dan Ilhan Fandi. Keberadaan Terasil Dangda dan Ihsan juga menjadi faktor mengapa Arhan cocok memperkuat BG Pathum United. Skema lemparan ke dalamnya dinilai akan efektif. Kemarin BGPU merekrut bek setinggi 204 cm dan kini mereka merekrut striker 194 cm. Saya akan kembali bilang, ayo rekrut Pratama Arhan. Tulis Thai Football pada Juni 2024 kemarin. Tentu akan sangat menarik jika Arhan benar-benar bergabung dengan BG Pathum United. Akan lebih banyak pemain Indonesia di Liga Thailand. Apalagi Asnawi baru saja diperpanjang kontraknya di Port FC hingga 2027. Kemudian ada Ronaldo Kuateh di Muangthong United, yang mana kontraknya pun baru akan berakhir pada Juni 2025. Kehadiran Arhan pun tentu semakin menambah warna Indonesia di Liga Thailand. Meski begitu, masih banyak kejutan yang bisa terjadi, mengingat banyaknya minat klub dalam negeri terhadap Pratama Arhan. Sejauh ini sudah ada 4 klub yang dikaitkan dengannya, seperti Persija Jakarta, Semen Padang, Dewa United, dan tentunya PSIS Semarang. Menarik dinantikan seperti apa akhir dari drama nasib Pratama Arhan, usai menganggur setelah dilepas Suwon FC. Tak terima supporter Garuda gemakan STYST. Setelah salah satu anggota Exco PSSI Khairul Anwar menulis kalimat perpisahan untuk STY di akun media sosialnya, tagar STYST menggema di media sosial. Tagar ini menjadi bukti nyata dari dukungan besar warganet terhadap Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia.
Dalam cuitan mereka, netizen menyatakan keinginan mereka agar STY tetap melanjutkan misi transformasi sepak bola di Indonesia. Banyak dari mereka yang mengingatkan PSSI bahwa STY telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam performa tim nasional, terutama dalam hal pembinaan pemain muda dan strategi bermain yang lebih terorganisir. Sebuah sikap pun juga ditunjukkan oleh salah satu kelompok supporter sepak bola terorganisir terbesar dan paling fanatik di Indonesia, La Grande Indonesia. Dalam unggahan terbarunya, mereka menuliskan tetap mendukung pelatih Sintayong. Postingan itu pun hingga saat ini sudah dilihat sebanyak 161,5 ribu. Postingan itu pun mengundang reaksi dari netizen Indonesia, salah satunya akun milik Bung Kikal 99, yang menuliskan bahwa ada beberapa oknum yang lebih suka dengan uang ketimbang prestasi timnas Indonesia. Jika STY dipecat, kami sudah tahu siapa harus dicari untuk diikat. Mereka sampah-sampah yang lebih suka duitnya ketimbang prestasinya. Mereka lebih dekat dengan mafia ketimbang membuat fans bahagia. Tulisnya. La Grande Indonesia sendiri dikenal sangat loyal dalam mendukung timnas Indonesia, bahkan saat laga tandang sekalipun, tak jarang mereka juga ikut hadir memberikan dukungan. Berhentikan STY, klarifikasi Erick Thohir tak terduga. Setelah banyaknya berita dan spekulasi mengenai masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia, tepat siang ini PSSI resmi memecat Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Informasi itu disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers yang diadakan di Menara Dane Reksa, Jakarta pada Senin 6 Januari. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik. Beberapa alasan itulah yang menyebabkan akhirnya Sintayong terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebelum keputusan ini diambil, sejak beberapa minggu terakhir memang beredar kabar Sintayong akan dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rumor ini pun mencuat tak lama setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Padahal, kegagalan timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024 sejatinya sudah diprediksi sejak awal, sebab Sintayong memilih menggunakan pemain dengan rataan usia 20,3 tahun, sementara lawan-lawannya menggunakan skuad terbaik. Gagal di Piala AFF 2024 pun disinyalir merusak reputasi Indonesia yang sedang bagus-bagusnya di mata dunia. Sekedar diketahui, Sintayong sendiri membawa timnas Indonesia masih bersaing di jalur lolos Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya suksesor Sintayong berhasil merealisasikan mimpi masyarakat Indonesia, yakni meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menarik menanti siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya.